saya dapat berperan sebagai pangeran dan prajurit. Nama saya Nurul Nabila sebagai warga satu. Nama saya Nurmala sebagai Ratu Wijaya Krama. Nama saya Triandini sebagai Ratu Belanda dan prajurit. Nama saya Naila sebagai istri Peter Boot. Nama saya Lea Amelia sebagai warga 2. Nama saya Febi Amrani sebagai warga 3. Nama saya Cindy Amelia sebagai rakyat biasa. Selamat menonton! Pada tahun 1610, Peter Boot bersama awak kapal tiba di Banten, Jawa Barat. Ia mengunjungi Sultan Agung di kediamannya. Hei kamu, saya ingin mengunjungi Sultan kerajaan ini. Ada urusan apa Anda datang kembali? Kau tidak perlu tahu, kau hanya rakyat biasa. Rakyat biasa itu menyampaikan apa yang dikatakan Peter Boot kepada Sultan kerajaan. Tuan, ada pemimpin Belanda yang ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Rakyat biasa itu kembali menemui pemimpin Belanda untuk menyuruhnya masuk. Baginda menyuruhmu masuk. Rakyat biasa mengantarkan pemimpin Belanda untuk menemui Sultan kerajaan. Sultan kerajaan dan pemimpin Belanda akhirnya bertemu dan saling berjabat tangan. Saya bertemu denganmu. Kedatangan saya ke sini adalah untuk mengajak Anda melakukan kerjasama dengan rakyat-rakyat yang bodoh ini. Hanya bisa iya saja. Kau jangan berani kau menghadapkan mukamu di hadapanku, atau tidak aku akan mengerahkan pasukan. Peter Boot pergi dengan perasaan kesal. Di kediaman Peter Boot, ia mengerahkan keluh kesah kepada istrinya. Aku sudah bertemu dengan raja, namun permintaanmu tidak sesuai dengan harapan raja. Sebenarnya apa yang kau lakukan jika mereka menolak kedatanganku? Jika kau bertindak baik, maka mereka akan menerima permintaan. Saya akan bicara dengan pimpinan. Susun strategi yang bagus jika kau ingin menguasai Indonesia. Baiklah. Sampainya Peter Boot, ia menemui pemimpin Belanda untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Peter Boot beserta pemimpin Belanda serta Dewan Utama mengadakan pertemuan dadakan. Bisa menerapkan kebijakan dan kekuasaan, saya ingin kembali ke istana. Jika kau ingin kembali ke istana, apa dan bagaimana yang harus kamu lakukan? Jangan melakukan hal yang tidak ada hasilnya. Dan masih banyak di luar sana pimpinan yang masih mampu melakukan kekuasaan dan target-target. Saya Ratu, saya berjanji akan menghancurkan. Saya akan mendeskripsikan dengan Dewan Utama. Kau silakan keluar. Rakyat biasa mendatangi ratu untuk memberi saran. Ratu yang terhormat, izinkan Peter Boot mencoba yang terbaik. Jika dia gagal, maka berilah dia hukuman mati. Hukuman mati sebagai ancaman untuknya, karena saya yakin dia akan berhasil. Baiklah, Peter Boot, dan kau ikut dengan baiklah. Rakyat biasa itu pun pergi mendatangi Peter Boot untuk memerintahkannya menghadap ke ratu. Diminta ratu untuk menemuinya. Baiklah. Mereka berdua pergi dan Peter Boot menemui ratu.
Dan kesempatan kedua, pergilah bersama Dewan Utama, jangan kau kunjungi Banten, tapi kau kunjungi Jayakarta. Terima kasih banyak Ratu. Terbut bersama 8 awak kapal tiba di Jayakarta. Mereka menemui Ratu Wijayakrama yang bertujuan untuk melakukan perjanjian di bidang perdagangan. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengajak Ratu melakukan kerjasama di bidang perdagangan, karena selama ini telah banyak melakukan perdagangan, telah banyak melakukan pencurangan. Saya setuju, selama itu menguntungkan kalian, jangan pernah mencoba untuk menyerang kami secara tiba-tiba. Iya, kami tidak melakukan itu. Mula-mula VOC baru akan dibentuk pada tanggal 20 Maret 1902, pemberlakuan tanan paksa atau kerja rodi pada tanggal 1 Januari 1808 membuat rakyat yang harus merenggas nyawa. Jika sudah begini, aku tidak sanggup lagi. Kita sudah bekerja susah payah, tapi hasil yang kita terima tidak sesuai. Anak-anak aku pun sudah tidak bisa menikmati masa mudanya. Jika salah bertindak, maka nyawalah taruhannya. Mari kita bicarakan dengan itu, siapa tahu kita bisa ikut melawan mereka. Mereka bertiga mendatangi Ratu. Kenapa kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan Ratu. Kami ingin meminta kebijakan kepada Ratu. Dan mereka pun bertemu dengan Ratu. Ada bicarakan kalian datang kemari. Wahai Ratu yang terhormat, lakukanlah perlawanan. Jika sudah begini, bagaimana dengan kehidupan rakyat? Bagaimana? Bukankah kita mendapat keuntungan dengan menjual lahan 50 kali 50 hektar dan juga dengan uang dapat memenuhi kebutuhan kalian? Maaf yang mulia, apakah Anda tidak berpikir lahan yang Anda jual secara perlahan-perlahan akan membuat sebagian kekuasaan kita jatuh ke tangan Belanda? Anda seorang ratu, mengapa Anda tidak berpikir? Naas, pengaduan mereka tidak membuahkan hasil, malah membuat rakyat dikepung oleh tentara Belanda dan mereka dikurung di ruang bawah tanah. Kerja bagus, tidak sia-sia aku memberimu tugas ini. Apa yang tidak untukmu, Tuan? Kita akan selesaikan mereka sampai dengan gajah apabila pekerjaanmu telah selesai. Baik, Tuan. Prajurit ini mengantarkan warga-warga ini kepada prajurit lainnya. Oh, pergi saja biar ini jadi urusanku. Baiklah, aku mempercayai mereka kepadamu. Kau adalah satu-satunya orang Belanda yang aku kenal baik, terima kasih. Ya, karena ibuku adalah orang Indonesia. Aku tidak suka mereka. Prajurit 1 dan 2 adalah orang Belanda dan mereka adalah orang suruhan Peterbut untuk mengurung para warga di bawah tanah. Entah kenapa, Peterbut diperintahkan kembali ke Belanda. Di tengah pelayaran, 4 kapal dan 1 kapal utama tenggelam di perairan Mauritius. Kisah VOC berakhir pada tanggal 31 Desember 1709. Dengan runtuhnya organisasi tersebut, banyaknya para pemegang organisasi VOC dikorupsi, membuat organisasi yang suka monopoli perdagangan ini mengalami kerugian besar dan akhirnya runtuh. Jangan berani. Hei, kamu! Ya, kali murah. Hai,